Oleh Bapak Dr. Karjono SH. Beliau adalah Ketua Departemen Perlindungan ASN pada Dewan Pengurus Korpri Nasional, di mana saat ini beliau juga menjabat sebagai Wakil BPIP dan perancang undang-undang ahli utama. Sebelumnya beliau telah menyelesaikan pendidikan S3 di Universitas Pajajaran, mengambil jurusan ilmu hukum. Masya Allah, beliau merupakan seorang ahli hukum. Baik, izinkan bahwa di pagi hari ini saya membawakan tema besarnya terkait dengan Korpri sukseskan pemilu dan pilkada 2024. Pemilu dan pilkada yang damai berdasarkan Pancasila. Dari tema itu ada dua variabel besar, yaitu pemilu dan pilkada damai, kemudian yang berdasarkan Pancasila. Pemilu itu serentak, karena apa? Mandat dari Undang-Undang 17. Dan pilkada juga serentak. Ini peran PNS atau P3K dalam hal ini adalah aparatur sipil negara sangat berperan sekali, sangat strategis sekali. Untuk itu kita harus netral karena undang-undang kita netral. Isu besar daripada undang-undang ini dulu terkait dengan misalnya saja sistem pemilu mau terbuka atau tertutup, misalnya seperti itu. Udah diputuskan dengan sistem terbuka. Pernah juga ditawarkan oleh pemerintah saat pembahasan dengan sistem terbuka terbatas. Kalau terbuka itu yang dicoblos gambar personnya, kalau tertutup itu yang dicoblos adalah gambar partainya. Kalau terbuka direct pada person, calon-calon yang akan dipilih, kalau tertutup yang akan menentukan adalah dari partainya. Kemudian juga terkait dengan sistem presiden threshold yang sebelumnya juga 20%. Kemudian parliament threshold ini naik waktu itu pembicaraannya. Nah, isu yang tidak kalah pentingnya adalah terkait dengan perhitungan suara, terkait dengan santelago ditetapkan akhirnya santelago murni. Kemudian yang sebelumnya adalah kotak hara, artinya kalau dulu sisa suara itu larinya ke partai kecil, sekarang sisa suara itu larinya ke partai besar. Kira-kira itu rohnya. Kemudian kalau kita lihat tahun politik di 2023-2024, memang kita lihat perolehan perolehan suara 2019 itu memang di sana yang paling besar PDIP, kemudian Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PKS, PAN, dan juga P3. Ini adalah istilahnya pemilu sebelumnya. Adik-adik yang saya hormati, kolega kami dari Korpri, mohon izin saya akan perlihatkan beberapa aparatur sipil negara yang tidak boleh yang netral dan tidak boleh selfie itu seperti pada gambar. Ini penting karena apa? Supaya kita terjaga betul kenetralannya. Yang di situ ada gambar, ada 10 gambar yang berpose dan yang dicentang hijau adalah yang diperbolehkan. Ini penting karena apa? Ini diatur juga di regulasi. Dalam artian tindak lanjut ini semuanya diatur melalui regulasi. Bapak, Ibu, teman-teman yang kami hormati, kami mencoba untuk memberikan gambaran umum mengenai pemilu dan pilkada. Pemilihan umum atau yang disingkat pemilu itu merupakan proses demokrasi untuk memilih wakil rakyat atau pejabat pemerintah secara langsung oleh warga negara Indonesia. Suatu negara itu generalnya istilahnya leg spesialisnya adalah Indonesia. Begitu juga pilkada pemilihan umum untuk memilih pasangan calon kepala daerah. Baik itu presiden, baik itu gubernur, bupati maupun wali kota. Bapak Ibu yang kami hormati, sedikit saja kami mencoba ini nanti biar Ibu terkait dengan tahapan jadwal pemilu. Yakni mulai pemungutan suara itu tanggal 14 Februari sampai nanti sumpah janji presiden, wakil presiden itu pada tanggal 20 Oktober 2024.
sedikit juga kami memberikan gambaran dasar hukum pelaksanaan pemilu dan pilkada. Ini nanti juga biar Ibu, tetapi saya mencoba untuk beberapa intinya itu terkait dengan pasal 7 konstitusi. Di situ dikatakan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Ini kan konstitusi ini. Kalau sudah di konstitusi nggak boleh itu digoyang-goyang. Kalau digoyang-goyang biasanya beritanya jadi hoax kan gitu ya. Wah. Baik, kemudian juga dalam pelaksanaannya lahirlah Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu. Kemudian juga saat terkait dengan pelaksanaan pilkada itu Undang-Undang 10 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, maksudnya adalah Perpu Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota menjadi undang-undang. Artinya ini diketok dalam 1 kali masa sidang setelah adanya Perpu ditetapkan oleh Presiden. Kemudian juga terkait dengan pelaksanaan pemilu pilkada 2024, tadi sudah kami sampaikan dimulai dari 14 Februari. Ini nanti teknisnya biar Ibu. Nah, kondisi Indonesia menuju pemilu serentak ini memang sangat luar biasa. Istilahnya kondisi kita itu ada 700 bahasa daerah, ada terkait dengan pulaunya, ada 17.000 lebih, kemudian juga suku etniknya 1.000 sekian. Ini luar biasa ini. Ini kayaknya terbesar di dunia kali ini. Kemudian juga ada 272 juta sekian, agamanya ada 6 agama, masih juga ada agama lokal lebih dari 187 agama lokal. Ini kondisi yang sangat-sangat luar biasa. Apa yang harus dipilih? Presiden, wakil presiden, DPR 575, kemudian anggota DPD, DPRD maksud saya, itu 19.000 sekian. Kemudian DPD RI itu 136 dan masih ada kepala daerah 541. Ini belum yang kemarin terjadi semacam pengembangan daerah ya, pemekaran. Kemudian sistem penyelenggaraan pemerintah di Indonesia ini gambaran umum. Nanti biar Ibu juga yang menyampaikan. Tapi intinya bahwa Bapak Presiden itu memberikan arahan terkait dengan penyelenggaraan pemilu. Apa yang katakan beliau, pastikan bahwa penyelenggaraan pemilu 2024 itu sesuai dengan jadwal. Artinya ini mandat dari undang-undang. Jadi kalau mau berubah jadwal, ya tentunya harus berubah undang-undang atau regulasi. Kemudian juga sejumlah menteri agar memberi dukungan penuh kepada KPU, kepada Bawaslu, kepada penyelenggara pemilu, dan kepada para istilahnya pelaksana KPU, kepelaksanaan pemilu. Kemudian seluruh jajaran KPU agar menjaga dan meningkatkan kualitas pemilu. Begitu juga berhati-hati dalam penyelenggaraan pemilu, kemudian kampanye agar istilahnya dipersingkat dan lain-lainnya. Yang intinya adalah seluruh aparatur negara akan dikerahkan untuk mendukung kelancaran proses. Nah, saya ingatkan kita selaku ASN ini adalah penyelenggara pemerintahan. Boleh kepala daerahnya siapa saja, presidennya siapa saja, tetapi tulang punggung penyelaksanaan kepemerintahan kenegaraan ya ASN dan yang terdiri dari PNS dan P3K. Untuk itu teman-teman nggak usah gentar, istilahnya jangan takut juga terkait dengan adanya intervensi dari berbagai pimpinan yang ternyata barangkali berasal dari mungkin partai politik, mungkin orang profesional, mungkin orang yang mereka ini datangnya juga tidak lama, paling lama 5 tahun, banter-banternya 10 tahun. Setelah itu kita, makanya terkait dengan itu, seandainya dibidik, ditembak, lawan bareng-bareng. Karena kalau sepanjang apa yang dibidikkan itu adalah tidak sesuai dengan regulasi, mulai dari konstitusi sampai pelaksanaan regulasi terendah sesuai dengan Undang-Undang 12 pasal 7. Teman-teman Korpri yang saya hormati, sedikit
saya aturkan bahwa aktor saksi pelaksana pemilu itu siapa? Penyelenggara pemilu, pemerintah, kemudian pemerintah, peserta pemilih, dan masyarakat. Ini secara keseluruhan. Ini hanya mohon izin saya memberikan gambaran besar terkait dengan pelaksanaan pemilu. Kemudian juga peran pemerintah dan Perda yang paling harus kita perhatian terkait dengan beberapa tantangan pemilu ke depan. Karena apa? Oh, banyak itu sekarang berita hoax terkait dengan politik identitas, terkait dengan SARA, kemudian terkait dengan politik uang, macam-macam. Termasuk nanti bagaimana sih proses perhitungan di TPS itu sampai ke atas. Karena ini merupakan hal yang sangat-sangat istilahnya sangat-sangat sensitif. Begitu juga hasil quick count dan lain-lainnya. Ini merupakan suatu tantangan bagi kita untuk tetap tenang, damai, tentram, dan yang lainnya. Saya ingin memberikan masuk ke materi terkait dengan Pancasila. Memang Pancasila itu merupakan suatu ideologi negara. Kenapa? Karena sebagai pandangan hidup, dasar negara, sebagai sistem filsafat negara, kemudian juga pandangan istilahnya selain dasar negara, filsafat juga merupakan yang harus terimplementasi nilai-nilai Pancasila itu dalam satu kesatuan sistem. Dalam artian seluruh lapisan masyarakat. Kemudian juga terkait dengan implementasi nilai Pancasila dalam pemilu pilkada, itu intinya adalah melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Kemudian kita juga merupakan negara hukum, negara yang menjunjung tinggi atas hukum. Ini ada di konstitusi, ada di Undang-Undang 12, itu dikatakan Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Kemudian juga ditegaskan di Undang-Undang Sinas Iptek, itu pasal 5, Undang-Undang 11 2019 ya ini. Dikatakan bahwa perencanaan pembangunan di segala bidang ilmu pengetahuan dan teknologi wajib mendasarkan pada ideologi Pancasila. Itu kira-kira beberapa hal yang kami aturkan. Masih banyak lagi aturan-aturan yang diatur mengenai Pancasila. Di BPIP mengeluarkan parameter 25 indikator untuk pembuatan peraturan perundang-undangan yang agar tidak bertentangan atau sejalan dengan Pancasila. Kemudian mengenai pengertian damai. Damai itu ya tenang, tentram, bahagia, tidak ada sesuatu halang rintang untuk kesemuanya. Yang penting urip tentram ayem kata orang Jawa. Ya, itu adalah damai. Nah, terkait dengan perdamaian ini juga untuk terwujudnya perdamaian dunia, utamanya dari kemanusiaan. Maksudnya sila yang mengatur kemanusiaan. Damai pun juga dalam istilah Islam, Islam itu berarti damai, selamat, penyerahan diri, tunduk dan patuh. Kemudian dalam damai dalam agama Nasrani ya keselamatan, kesejahteraan, keamanan, kedamaian, dan seutuhnya. Begitu agama lain yang lainnya. Yang intinya adalah damai adalah harapan seluruh bangsa Indonesia maupun ke seluruh negeri. Kemudian terkait dengan Pancasila, kami tadi sudah saya aturkan nilai-nilainya, nilai-nilai Pancasila. Saya ada pertanyaan mendasar. Kenapa sih Pancasila itu penting? Nah, ini yang harus kami aturkan pada Bapak Ibu sekalian. Ya, karena apa? Pertama bahwa Pancasila itu penting dikarenakan dulu ada TAP MPR nomor 2 tahun 78 mengenai Eka Prastia Pancakarsa atau P4 nih. TAP ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dengan apa? Dengan TAP juga, TAP MPR nomor 18 MPR tahun 98. Ya, karena reformasi memang agak kebablasan ya. Kemudian juga lembaga BP7. BP7 itu Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengawalan Pancasila. Itu dibubarkan. Melalui apa? Melalui keputusan Presiden nomor 10 tahun 79 tentang BP7. Pencabutan Kepres nomor 10 tahun 79. Artinya BP7 dibubarkan. Nah, itu yang pertama. Kemudian selanjutnya adalah
mata kuliah mata ajar Pancasila hilang dari Undang-Undang Sidiknas yang diganti dengan Undang-Undang 20 tahun 2003. Ini adalah mengganti Undang-Undang tahun 1989. Yang lebih parah lagi adalah menghilangkan mata ajar Pancasila. Generasi milenial itu lost Pancasila sudah 20 tahun lebih. Makanya dengan adanya kembali lembaga BP7, lembaga BPIP maksud saya yang sebelumnya UKPPIP, itu merupakan upaya akhir. Upaya awal yang bergerak di seluruh kementerian lembaga, ada misalnya 4 pilar kebangsaan oleh teman-teman yang ada di MPR, bela negara oleh teman-teman yang ada di Kemenhan, kemudian revolusi mental oleh teman-teman yang di Menko PMK, wawasan kebangsaan itu ada di Kemendagri, jajarannya di gubernur, bupati, wali kota terkait dengan Kespampor. Kemudian juga tantangan dan hambatan di era globalisasi, ini tadi kami sampaikan misalnya intoleransi, baik antar umat beragama maupun inter dalam satu umat beragama. Makanya ada solusi, ada namanya forum FKB, forum komunikasi antar umat beragama. Kemudian juga kelompok yang memaksakan untuk mengganti ideologi atau dasar negara. Apa ada? Ada. Jangankan kok sekarang. Dulu sebelum negara ini berdiri juga sudah banyak istilahnya rong-rongan untuk ini. Kemudian juga menginginkan NKRI menjadi lemah, terpecah belah dan lain-lainnya. Kemudian juga memudarnya nilai-nilai luhur budaya bangsa, artinya budaya-budaya yang terkait dengan Pancasila. Dulu itu ada loh, terkait dengan misalnya pelajaran budi pekerti, ada PKK, ada kewiraan, ada Pancasila. Makanya dikembalikanlah ke semuanya itu dengan peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2022 tentang standar nasional pendidikan yang mewajibkan Pancasila diterapkan mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi. Begitu juga untuk pendidikan formal, non-formal, dan informal. Nah, ini terkait dengan Pancasila itu memang intinya ada 3, terkait dengan 1 Juni, kemudian juga terkait dengan Piagam Jakarta, dan 18 Agustus. Itu terkait dengan satu kesatuan yang utuh terkait dengan lahirnya Pancasila.